Oke, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, malam ini Timnas Indonesia akan melawan Australia di grup A Piala Asia U23. Timnas versus Australia menjadi laga kedua setelah tim Garuda kalah di tangan Qatar 0-2 pada Senin lalu. Namun laga malam ini diperkirakan tak mudah karena Timnas kehilangan 2 pemain menyusul kartu merah yang diterima Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Kabar baiknya pemirsa, Justin Hapner kemungkinan besar bisa diandalkan pada laga nanti setelah sang pemain dilepas klub per 17 April 2024. Sementara Australia juga berambisi lolos penyisihan grup A meski hanya bermain seri 0-0 melawan Yordania. Situasi ini membuat tim asuhan Tony Fitman mengincar kemenangan saat bertemu Indonesia. Oke, kita akan langsung berbincang dengan dua narasumber mengenai pertandingan nanti malam. Ada Pak Sumarji dan juga Bang Markus Horizon. Selamat sore Pak Sumarji dan Bang Markus. Pak Sumarji Ketua Badan Tim Nasional, kemudian ada mantan kiper Timnas juga Bang Markus. Saya ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Pak Sumarji, bagaimana kondisi mental adik-adik gitu ya untuk menghadapi Australia kalau misalnya kita melihat dengan posisi kemarin? Ya, kita tahu keputusan wasit ketika melawan Qatar ini sangat kontroversial. Tapi kondisi saat ini bagaimana menjelang pertandingan melawan Australia? Ya, terima kasih Mas. Jadi kondisi para pemain, anak-anak semuanya dalam kondisi yang sangat baik ya, sangat bagus ya. Semua dalam kondisi yang ceria. Saya berikan motivasi kepada para pemain dari sejak pasca kita kalah lawan Qatar. Dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, semuanya dalam kondisi yang cukup bagus, tidak ada yang cedera dan juga tidak ada yang boleh dikatakan sakit dan lain sebagainya. Artinya untuk game nanti kita lawan Australia itu betul-betul mengusung semangat berjuang untuk bisa meraih kemenangan seperti itu. Oke. Baik. Saya geser ke Bang Markus. Bang Markus, Anda sempat menyampaikan masukan begitu hati-hati terhadap penalti, terutama ketika kemarin bermain melawan Qatar tuan rumah. Nah, apakah masukan serupa juga berlaku nanti ketika bertanding lawan Australia? Ya, ini berbeda ya, karena pemain Timur Tengah sama Australia ini lebih ke gaya-gaya Eropa nih. Jadi tipe bermainnya berbeda sama seperti Qatar yang kemarin Qatar yang kita ketahui yang pertama sebelum pertandingan saya sudah kasih tahu hati-hati dengan permainan anak-anak Timur Tengah yang selalu membuat trik-trik yang ajaib gitu ya. Tidak jelas di daerah kotak penalti atau di luar kotak penalti dan akhir itu terbukti. Nah, mudah-mudahan malam ini Australia tidak seperti Qatar ya. Saya tahu Australia ini tipe-tipe Eropa yang mereka memang bermain dari kaki ke kaki, mereka menerobos dari pertahanan sisi kiri kanan dan hati-hati. Biasanya kalau tipe permainan Eropa ini, kalau mereka sudah menyerang dari kiri dan kanan, mereka tidak selalu crossing tuh hanya sekali atau 2 kali. Kalau mereka sudah mendekati dalam masuk kotak penalti, itu mereka akan cut back. Jadi hati-hati kalau mereka cut back itu berarti gelandang kita harus siap-siap di daerah titik penalti itu. Biasanya cutbacknya itu arahnya ke pas titik penalti. Jadi orang second line dari Australia itu bisa masuk, gelandangnya itu bisa masuk ke titik penalti, daerah titik penalti untuk yang bola dari pinggir tadi. Makanya itu yang antisipasi buat Indonesia. Cutback mereka itu yang hati-hati, Mas. Biasanya pemain Eropa tuh kalau kita nonton tuh mereka lari masuk menusuk ke kotak penalti dan mereka cutback. Kalau biasa kan masuk dari sisi kotak penalti crossing kan? Iya. Nah, ini dia mereka cutback. Jadi mereka second line dari orang kedua dari gelandang mereka pasti akan masuk ke titik penalti juga. Makanya para pemain gelandang kita juga harus siap-siap di daerah harus ikut membantu pertahanan juga gitu. Jangan hanya pemain bawahnya aja gitu. Oke, baik, itu harus jadi concern dari para pemain ya. Kita mau menuju ke Pak Sumarji terlebih dahulu lagi ya. Tadi kan Pak Sumarji menyampaikan ya bahwa kondisi pemain ini sangat baik, gak ada yang cedera. Mungkin kita bergeser ke komposisi dari tim sendiri, Pak Sumarji. Ini seperti apa? Kita tahu bahwa Justin Hapner ini kan
menempuh perjalanan cukup panjang ya dari Jepang ke Qatar. Apakah juga akan turun lapangan nanti malam atau seperti apa, Pak Sumarji? Jawabannya nanti, kita tahan dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung lagi menuju ke Pak Sumarji. Tadi pertanyaan saya menggantung, Pak Sumarji, apakah Justin Hubner nanti juga akan main nanti malam? Mengingat ini menempuh perjalanan cukup panjang ya dari Jepang ke Qatar. Ya. Jadi Justin itu nanti akan tiba di sini itu 14.30 waktu sini ya. Sementara kita kan game itu kan jam 16.00 waktu sini. Artinya hanya cuman ada jeda waktu itu kurang lebih 30 menit lah ya, 30 menit dari 30 menit itu dari bandara menuju ke stadion. Jadi kaitannya dengan Justin tetap akan kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti lihat juga kondisinya. Kami juga tidak memaksakan kondisi karena kan kita juga belum tahu kondisi bagaimana karena perjalanan cukup jauh itu 13 jam itu dari Jepang sampai dengan ke Doha sini. Itu yang menjadi pertimbangan concern kami apakah itu bisa dimainkan atau tidak ataupun kalau enggak ya mungkin nanti akan kita lihatlah situasi di pertandingan itu seperti apa. Oke. Saya geser lagi ke Bang Markus. Bang Markus tadi sudah memberikan masukan gitu pada timnas kita. Tapi kalau melihat dengan permainan ketika kita menghadapi Qatar kemarin kan banyak juga yang memberikan apresiasi. Dengan gaya permainan sebelumnya apakah juga bisa mampu meredam agresivitas Australia yang dikenal mungkin gayanya gaya Eropa tadi itu Bang Markus? Ya, saya yakin ini anak-anak Garuda Muda ini lawan Australia ini lebih menggebu-gebu ya karena kita tahu sendiri memang bukan Indonesia saja yang butuh poin, Australia juga butuh poin. Tapi saya yakin dengan anak-anak Garuda ini Coach Sintayong sudah mempunyai formula khusus untuk melawan Australia. Dan mudah-mudahan yang kita berharap pada lawan Australia ini yang dengan tipe permainannya yang santai, gaya Eropa gitu. Mungkin bisa anak-anak Garuda Muda juga bisa meredam pemain-pemain Australia dan saya yakin dengan kecepatan para pemain Garuda Muda ini bisa dimanfaatkan sama coach STY bisa untuk menyerang sampai masuk ke daerah titik kotak penalti di Australia. Siapa menurut Bang Markus siapa yang mungkin bisa menjadi jenderal lapangannya gitu yang bisa memimpin rekan-rekannya lain mengorkestrasi serangan, mengorkestrasi pertahanan timnas kita? Ya, saya lihat pertandingan kemarin ya itu sudah bagus Marcelino sama Witan di tengah. Saya pikir ini mereka dua juga tetap akan dimainkan karena kita tahu sendiri antara Marcelino sama Witan ini sudah lama ya sama-sama di timnas sudah bermain sama walaupun ibaratnya umur yang berbeda tapi saya yakin ini Marcelino sama Witan ini bisa membuat suatu gebrakan di daerah titik kotak penalti Australia ya. Oke, baik kita menuju ke Pak Sumarji lagi. Pak Sumarji kita tahu ya bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan juga Qatar ini cukup memilukan. Bagaimana kemudian psikologis dari para pemain memulihkan psikologis mereka ini seperti apa? Atau mereka sebenarnya cuek-cuek aja Pak Sumarji? Pak Sumarji? Halo Pak Sumarji, masih bisa mendengar suara kami Pak? Oke, baik ke Bang Markus lagi. Bang Markus, dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah turnamen mungkin fenomena seperti yang kita lihat kemarin di Qatar 1-2 mungkin bisa terjadi ya. Tapi mentality pemain kan juga nanti akan ditentukan dalam game-game berikutnya. Nah, gimana mungkin kalau misalnya Bang Markus bisa memberikan masukan begitu ya, memulihkan atau mengatasi hal-hal seperti laga Indonesia dan Qatar kemarin? Ya, biasanya kalau dalam suatu tim apalagi di timnas ya mereka biasanya di latihan kadang mereka latihan tapi latihan yang memang bisa dibilang bermain lah seperti bermain gitu jadi mengandung ada ketawanya gitu jadi latihannya hanya sekedar fun game yang memang membuat biar mental yang kemarin itu hilang lagi jadi pasti di suatu sisi latihan mereka biasanya membuat pelatih itu akan membuat game-game yang ya tidak terlalu
Ya. serius, tapi ya game santai, tapi ya mungkin bisa kayak itu seperti contohnya main volley gitu, main volley 3 lawan 3 gitu kan, atau 5 lawan 5 yang mengandung unsur-unsur ceria gitu. Jadi itu menghilangkan yang pertandingan yang kemarin itu. Jadi saya yakin berharap itu akan bisa, karena beberapa kali saya juga waktu di timnas anak-anak kalau mentalnya sudah tidak bagus pas latihan dibawa game, happy game itu sudah hilang gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi besoknya mereka sudah fokus lagi untuk pertandingan selanjutnya. Oke, baik. Kita ke Pak Sumarji lagi. Tadi terkendala komunikasi Pak Sumarji. Selain soal kondisi fisik, tentu yang harus ditanamkan sejak awal adalah soal psikologisnya ya. Kita tahu bagaimana pertandingan antara Indonesia dan juga Qatar ini kan cukup memilukan sekali ya. Kalau kita lihat jalannya pertandingan, Pak Sumarji. Ini bagaimana psikologis dari para pemain, memulihkan psikologis mereka itu seperti apa? Ya jadi begini ya, memang kemarin itu setelah kita melawan Qatar itu kan kita tahu bahwa kondisi anak-anak itu kan drop ya. Saya selalu dekat kepada para pemain. Nah, saya dekati satu persatu dan saya ajak bicara. Intinya bahwa Indonesia Qatar itu bukan kesalahan para peluar atau wasit yang membuat suasana tim jadi tidak bagus, artinya tidak bisa mendapatkan kemenangan. Dengan kondisi itu tentu kan kita harus bisa mentreatment anak-anak agar supaya fokus di game-game selanjutnya, terutama dua game Australia dan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan itu upaya yang selalu kami lakukan, baik tim kepelatihan dan juga saya selalu ajak bicara para pemain, lupakan game yang sudah berlalu, terutama lawan Qatar, dan kita tatap ke depan pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Dan ini bisa dibuktikan bagaimana mental para pemain itu betul-betul sudah kembali normal seperti biasa, karena memang sudah tidak ada beban yang berarti buat para pemain gitu, sehingga bisa nanti dibuktikan ketika anak-anak bermain, mentalnya betul-betul sudah mental yang kuat, akan berupaya dan berusaha menampilkan permainan yang terbaik. Dan tadi ketika meeting tim juga saya berikan motivasi yang terbaik buat anak-anak. Ya. Intinya mengusung semangat untuk menang, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sumarji, Bang Markus, terima kasih. Mungkin banyak. apa yang tadi disampaikan Pak Sumarji juga bisa memompa semangat timnas kita, termasuk dari Bang Markus, kemudian juga dari support dari seluruh rakyat Indonesia gitu ya, yang akan menyaksikan laga Indonesia melawan Australia malam nanti. Sekali lagi terima kasih.